kita bakal bahas 3 tim yang terakhir kali ngasih roster mereka buat MPL ID season 15. Tapi kayaknya lebih menarik dibahas bukan pemainnya deh. Terus apa? Yang mana ya? Oke, kita bakal bahas pertama kali ini kita bakal bahas apa nih Mas? Langsung aja kita sebut timnya yang kuning-kuning aja, Onyx Esports. Onyx Esports. Yang udah nggak fanatik lagi ya. Iya, Onyx karena aja. kefanatikannya membuat mereka tidak juara musim lalu. Kurang hoki. Tol dicoba lagi musim depan. Jangan deh. Udah Oh, iya, namanya Onyx Ya, aja. Onyx Gak aja. usah ada Onyx. fanatik-fanatik. Nggak usah Ya. fanatik-fanatikan. Oke, kita ngebahas nih. Kita bakal ngebahas tentang Onyx Esports nih, guys. Jadi, kemarin tuh beberapa hari lalu kira-kira 4 atau Tiga seminggu tuh. hari lalu mereka tuh ngumumin roster mereka buat 3 tau sih. kan ini kan gak diupload 3 hari. Oh iya betul. Mas, gimana? Pas kita record 3 hari yang Iya, lalu. oke, ulang. Pas upload Pas- seminggu yang lalu. Ya, pas kita record 3 hari yang lalu. Tapi kalau udah diupload ntar gue nggak tahu deh berapa. Ya, Nah, paling seminggu lah. di MPL ID season 15 ini Onyx tuh bakal make roster yang bisa dibilang agak sedikit mirip sama MPL season kemarin. Tapi paling gemuk ya kalau bisa dibilang ya. Kalau Betul kita bandingin sekali. sama roster-roster yang kemarin, kita kan kalau udah bahas EVOS, Yes. BTR, Geek, AE, RRQ, Navi, itu kan rata-rata pemainnya cuma 6, 5, 6, 7 gitu ya. Betul. Ini mereka bawa 8. Rame. Rame ya, kayaknya mereka mau bikin 2 tim nanti. Gak ada itu agak mustahil. Tapi untuk pemainnya sebenarnya nggak jauh beda, cuma ada Betul. 2 tambahan pemain kalau kita lihat ya. Ya. 1, 2, Dua. 2. 3, Deng. 1, 2, 3. 3. Ya, 3. Kita Tiga 3 nambah 3 pemain gitu. Iya. Jadi kita bahas yang lama-lama dulu aja paling ya. Boleh. Tentu saja yang ada si paling ganteng, Paling ganteng nih. Kyrie. Oh, Kyrie paling ganteng ya? Enggak sih, Adi sih yang paling ganteng. Adi kan. Iya. Bahas siapa dulu nih? Oke, Kyrie dulu. Ya, Soal jadi Kyrie. mereka Oke. tetap bawa Kyrie yang berarti udah berapa lama dia di Indonesia ya? kurang Dari lebih season 10 mungkin ya. 10. Ini fun fact aja ya, aku nemu iklan bannernya Kyrie gede banget di Ciledug ya. Iklan apa nih? Iklan sosis. Ah. Bener deh. Nanti aku fotoin dah. Nanti masukin footage-nya ya, editor ya. Nanti Boleh. ku videoin lagi nih. Lagi lewat gitu. Oke, lanjut. Soal Kyrie nih. Dia kan udah dari season berapa tuh? Season 10 berarti. ya. Berarti Kalau dia nggak udah salah season 10. dia udah berapa season nih? 5 season kalau nggak 5 lebih ya. season 5, 6 di season lah Indonesia. ya. Dan dia udah berhasil menangin 4 berarti ya? 4. MPL ID ya? 4 dari 5. Gagalnya Berarti- tahun lalu doang. Oke, berarti Onyx ini punya Kyrie salah satu investasi yang super duper berhasil nih Super ya. duper berhasil. Gagal cuma gara-gara pemain-pemain muda aja berarti. Dari Liquid. Oh, gagal Gitu ya. gara-gara lebih baik. Ada yang lebih baik, Oke, iya. berarti bukan gara-gara skill individu atau apa ya. Emang Ya. ada satu tim lain yang lebih Betul, kuat ada yang aja. lebih baik. Sebenarnya aku tahun lalu sempat takut Kyrie burn out sebenarnya. Kayak dia nggak mau main lagi karena kalah kan, udahlah capek lah, aku mau istirahat pulang ke Iya, Filipina. sama pas akhir season juga kan gimmicknya selalu sama. Kayak, Gimmicknya thank you selalu, Indonesia, thank you Indonesia, thank you iya. Indonesia. Setiap season thank you Setiap Indonesia, season bro. thank you Indonesia. Tapi yang coachnya beneran. Beneran. Tapi yang pemainnya Beneran semi beneran. Semi beneran. Iya, dia naik pangkat. naik pangkat. Sekarang jadi bos dia. Tapi ya Kyrie ini berarti dia masih punya hasrat untuk juara mungkin. Oh, jelas. Gue Atau- rasa itu yang jadi perbedaan pemain Indonesia juga dan juga pemain Filipina sih. Jadi sempat dibahas, gue lupa di podcast apa gitu ya. Yeah. Jadi orang-orang pro player Filipina itu tuh lebih punya sense of apa ya, pengen menang terus lah. Oh iya. Hungry-nya tuh ada Hungry, terus. Gitu. Sedangkan hungry. orang-orang player Indonesia tuh lebih kayak kalau misalnya udah juara sekali, dia tuh kayak udah oke deh, gue udah juara gitu. Iya, Gua mau punya ngejar banyak- apa lagi mau ngejar gitu. apa lagi, dan gue punya fame dan gue punya engagement nih. Iya, Yaudah betul. gue live stream aja deh gitu. Mungkin Kyrie juga ingin balas dendam di ini ya, eSport World Cup tahun lalu ya. Kan dia Bisa jadi. gugur di group stage itu kan. Bisa jadi. Jadi merasa mau coba lagi lah, masa group stage doang nih. Diharap bentar doang gitu, pengen yang lama gitu. Jadi Betul. makanya dia masuk lagi. Tapi Iya sih. dia nggak sendiri sekarang. Ya kan? Oh Kan- ya. Karena langsung aja kita bahas Langsung saingannya ke aja pemain ya. Selanjutnya, Yang yaitu- datang Nanael bacanya apa sih? Nael Yang datang dari- akhirnya masuk tim utama Onyx Esports setelah sebelumnya di MDL, terus pinjam akhirnya masuk jadi saingannya Kyrie gitu. Kyrie ya. Ini agak kalau bisa dibilang Onyx ini suka menyimpan matahari kembar kalau aku bilang. Dulu itu ada Albert sama Kyrie, akhirnya yang Albertnya ngalah. Alah. Nah sekarang Nael Nael sama sama Kyrie, kayaknya Kyrie. dua-duanya nggak mau ngalah. Ini dua-duanya genre yang bagus nih.
Jungler yang sangat bagus. Jadi coachnya kayaknya nggak akan bingung mau Betul. junglernya siapa aja, pasti oke gitu mainnya. Paling tinggal siapa aja yang lagi nggak pilek aja waktu pas main gitu. Tapi Iya. ya jadinya sayang nggak sih, Sil? Iya, Enggak. tapi emang performa Nile di musim kemarin tuh bisa dibilang tuh gendong-gendong Gendong banget, Pak. banget, gendong si Arthur Nael Rico tuh kan. gila, Nael, Anavel tuh musim kemarin tuh kayak jadi bintang utama Bintang gitu utama, ketika Alter betul. Ego dan EVOS bermain. Cuman Heeh. balik lagi ya ke kebutuhan tim kalau emang Onyx membutuhkan Dua jungler. Iya, enggak dong, enggak mungkin pas main butuh 2 jungle. Enggak bisa, Pak. Iya, iya. Maksudnya misalkan di satu waktu emang dibutuhkan permainan yang gameplay yang beda, mungkin si Nael bisa masuk sih. Oh Dan iya, itu nggak mungkin. menutup kemungkinan ya, kayak kemarin tuh banyak yang coba-coba lah di awal-awal week terutama. Jadi tuh pemain-pemain tuh bisa saling ganti-gantian lah sebelum, kan Sebelum- biasanya kan yang lebih iya, iya, iya. krusial tuh kan dari pertengahan musim sampai akhir nih. Iya, iya, Nah, iya, kayak iya. gitu. Jadi mereka nyoba coba-coba pas mendekati playoff baru tuh ada 5 yang fix tuh. Betul. Nah, berarti Kyrie sama Nael ini bakal rebutan nih. Pastinya. Seru juga ya ngelihatnya ya. Tapi Banyak jadi yang rebutan, Pak, sekarang. Iya. Jungle-jungle BTR juga rebutan. Peter juga rebutan, ada Anavel sama Anavel Ken dan ya. Ken. Ya juga. Sekarang Nael sama Kyrie juga. Aduh. Ini sih kalau jadi media pusing juga ya sebenarnya kita ya, Pusing. kayak aduh ini mau yang mana nih? Dua-duanya sama-sama bagus nih. Jadi sayang juga pengen lihat yang ini jadi nggak main kayak gitu ya. Betul. Tapi ya namanya juga persaingan, namanya juga hidup ya. Iya. Hidup adalah persaingan gitu. Betul sekali. Oke, kita lanjut bahas ke yang lama-lama lagi mungkin Oke. ya. Ada Keyboy sama Suns. Keyboy dan Suns. Nah, Keyboy sama Suns ini ya udah main lama lah. Mereka dari season 8 pas Keyboy itu season 8 nggak ya? Yang ikut juara season 8 Nah, di itu- Bali itu. Lupa lagi. Lalu pokoknya mereka paling senior lah. Ya, cukup lama Paling lah. senior dan mereka masih mau main. Nah, sebenarnya kita membutuhkan pemain-pemain Indonesia yang seperti ini ya. Betul. Yang walaupun udah juara MPL 4 kali, udah ikut M Series berkali-kali, ikut MSC berkali-kali, tapi masih ingin main untuk mendapatkan gelar gitu. masih ada rasa lapar Iya, bahkan untuk menang. mereka berdua nggak ada penggantinya loh nanti. Iya lagi bener. Kalau dipikir-pikir mungkin tim lain yang misalnya udah pemain yang udah sepuh lah, udah senior, pasti ada penggantinya yang lebih muda Penggantinya, tuh. betul. Kadang mereka yang main gitu kan. Betul. Kalau ini enggak, mereka nggak akan ada penggantinya nih. Event Skylar pun aja ada penggantinya loh kemarin. Betul, event Skylar ada penggantinya. Iya. Disiapkan pengganti Dia kalau kita siapkan bilang. pengganti. Nah, ini nggak ada nih. Nggak ada sama Keyboy sama sekali. Suns kalau misalnya nggak ada perubahan ya nanti roster ya mereka bakal main terus tuh sampai akhir, sampai ya kalau mau juara ya juara gitu. Berarti Betul. keren nih. Nah, kita butuh pemain-pemain kayak gini. Jadi menurutku Keyboy sama Suns ini bisa jadi panutan Oh sih. jelas. Dan kalau misalnya bisa bawa Onyx juara, ya andil mereka juga sudah besar Oh gitu. besar banget. Gua rasa emang butuh juga sih tim-tim MPL ini buat punya pemain-pemain veteran tuh emang pertama pengalaman pasti kan. Yang kedua ya mental gitu. Jadi betul. yang ade-adean ini nggak salah jalan lah Ade-adean. gitu. Ini kan banyak anak ade-adean nih kayak Ya, ada adik-adikan baru. Savero Nah, sama kita next ini yang langsung lain-lain lah. ya, Ntar kita ya, bahas. kita bahas lagi. Next. Kita bahas dulu yang itu tuh, yang dia lagi komen bau-bau Cina terus nggak keren. Mas cewek, Mas Aku cewek. pergi. Ini fun fact. Si Mas cewek itu pernah waktu itu kita pernah nanya soal Apa tuh? kira-kira antara Indonesia lawan Bahrain yang menang apa? Dia jawabnya Cina dong. Waduh, emang Tapi beneran lagi menang lawan Cina. Iya, Kalah kita lawan Cina. yang menang Cina lagi Iya, beneran. berarti Kayaknya bahaya nih. Bahaya emang. Cina-Cina yang satu Iya, ini. tapi ya kita skip aja langsung Ya. saja. Kita bahas dulu cewek sebagai pemain, bukan Iya, sebagai orang Cina. Oke. Kita lanjut. bahas cewek dulu. Soal cewek nih ya. Cewek itu sebelumnya dirumorkan rehat loh. Hmm. Tapi ternyata masuk roster. Iya, dia di SPS nggak main kan? Nggak main, yang main justru itu penggantinya Si si anak bukan muda. penggantinya si anak muda Savero. Savero. Savero itu dulu Onyx Prodigy. Dia menang dulu Liga Nasional. Liga Esport Nasional. Oh, bukan Iya. Prodigy berarti ya? Onyx apa tuh? Miracle. Onyx Apa ya? Miracle. Onyx apa ya? Onyx Liga Onyx Esport. itulah. Onyx Liga Iya. Esport Nasional lah. Intinya Onyx yang itu dah. Berarti kenaikan pangkatnya cukup tinggi Cukup ya? Dari Liga Esport. Langsung naik. Duing, MPL, kalau nggak salah ya. Rosternya Onyx ini yang buat Lignas tuh masuk MBL juga deh. Oh iya. Kayaknya. Oh, makanya mereka juara. Ya, betul. Iya. Sudah. Iya. Bunyi lagi. Tapi ngomongin dua gold lane nih. Kalau dulu kan cewek saingannya Albert, sekarang saingannya anak muda Savero. Nah, Savero. kira-kira kalau ngelihat performa SPS, kira-kira yang main yang mana nih? Gua nggak bisa langsung nentuin sih, karena keduanya punya apa ya? Gameplay nilainya masing-masing. lebih, ya, gameplay dan Ah, nilai iya. lebih masing-masing. Cuman kalau secara call pastinya cewek dong. Oh Gua udah iya, punya, betul. apa ya, Pengalaman. pengalaman. Lagi-lagi pengalaman tuh penting banget, Pak. Jadi
kalau misalkan di saat-saat terdesak tuh si Iya. cewek tuh jadi bisa lebih tahu gitu, oh harus Oh, iya, begini, harus betul. gitu, tanpa harus nebak-nebak lagi gitu. Karena mereka udah punya pengalaman balik lagi. Tapi banyak juga nih yang bilang katanya permainan cewek udah kebaca. Oh, udah kebaca karena udah Mungkin terlalu sering main ya. iya, mungkin karena itu juga akhirnya disiapkan pengganti. Karena kalau sebelumnya kan penggantinya si Albert tuh. Ya, Si Albert kan juga ya main segan datang tak mau gitu kan. Ya gak tahu lah maksudnya tetap aja cewek yang main gitu Iya. akhirnya. Nah, sekarang ada yang pure gold laner Pure nih. gold laner ya, Xavier. Kayaknya posisi cewek juga kayaknya Onyx lagi menyiapin deh. Kalau misalnya cewek akhirnya pergi ke Cina. Maksudnya memutuskan rehat atau jadi Iya. bintang iklannya Onyx karena lebih cocok udah Bintang lucu iklan soalnya. nih. Ya lucu soalnya. Jadi bagus. Nah, ada Saveru nih disiapin nih. Udah pernah menang nih Liga Esport 1 di Taman Anggrek gitu. Pengalamannya ada. Ini nggak tahu ya. Ya, lagi-lagi balik lagi sih guys, kebutuhan timnya ntar pas lagi main sih. Misalkan mungkin bisa jadi di pas kita main MPL nanti ada patch baru dan patchnya lebih cocok ke Savero atau lebih cocok ke cewek, kita nggak tahu. Ya pastinya itu ini sih decision coach-nya sih. Decision coach-nya. Nah, sebelum kita bahas coach-nya, kita bahas yang posisi terakhir nih, EXP laner. Explainer ya. Yang kayaknya sudah jadi masalah semenjak Boots pergi Boots ya. pergi ya. Jadi kayak gonta-ganti. Kita Iya. butuh Kita butuh Boots. Iya, sampai muncul hashtag itu kan Iya, berarti kita emang butuh Boots. kehilangan yang sangat besar gitu. Iya, Sampai benar. akhirnya Lutfi sama Res dimasukin bareng-bareng. Dari yang awalnya gantian kan Iya, Lutfi di season dulu. season kemarin ganti-gantian ya. Lutfi dulu Lutfi dulu. main-main jelek Tapi terus jujur ya, nih ganti jujur, Res. jujur banget, mohon maaf banget ya. Gue rasa Lutfi tuh bukan jadi problemnya sih pas Oh main ya. iya. Kalau kalian bisa lihat di MPL ID season sebelumnya nih, kan pertengahan tuh udah mulai ganti tuh. Nah dari ganti awal Res. ke pertengahan tuh gue rasa salahnya tuh bukan di dia, guys. Bukan dia yang bikin Bukan Onyx dia yang tidak mendominasi musim sebelumnya. Iya, itu Iya, menurut masuk gue ya, masuk. karena gue rasa gameplaynya masih tetap solid Betul, gitu. Cuman masih- mungkin nggak ada chemistry-nya. Gue nggak tahu chemistry atau apa ya. Hmm, Tapi ya emang itu penurunan dari Onyx season sebelumnya ke season 14 tuh sangat-sangat terlihat. terlihat banget. Gue nggak Iya. tahu kenapa ya. Entah gara-gara boots-nya atau gara-gara Mungkin shot call-nya Boots kurang bagus. tidak apa bukan hanya sekadar pemain mungkin ada faktor di belakang dia yang membuat kehadiran Boots itu dibutuhkan. Tapi ya mungkin Onyx juga sudah coba move on dari Boots. Akhirnya mereka mencoba memasukkan dua-duanya, Res sama Lutfi gitu. Mungkin dilihat dulu mana yang progresnya paling bagus ya dia yang main gitu akhirnya untuk EXP ya. Karena kita juga nggak tahu EXP sekarang juga nyarinya susah. Betul, Mau beli siapa sekarang? betul. Yang bagus-bagus juga pasti jadi pemain utama di Oh, jelas, tim tim-tim lain tim kan. lain. Ya. Nah, itu semua berarti tergantung sama decision coach. Nah, menarik nih coachnya nih. Coach-nya lagi nih. Coachnya ternyata ketika tim lain memakai analis, pakai asisten coach atau segala macam, ini satu, Gelo. cuma satu. Bayangin dari yang rumornya mau datengin coach Bebek. bebek, Coach Bebek. coach pencari atensi. Waduh. Ternyata cuma sendiri, coach Adi Sayuri. Coba. Coach Adi Sayuri. Iya kan? Namanya betul kan? Coach Iya. Adi Sayuri. Namanya salah lagi. Nah, soal coach ini ya, ini bisa jadi pertama bisa jadi suatu hal yang baru ya. Maksudnya baru nih dalam artian ya cuma ada satu suara nih di coaching staff. Jadi bisa lebih vokal lah si Adi. Jadi bisa dibilang lebih diktator gitu. Karena cuma ada satu orang, Pak. Jadi yang bisa menentukan siapa yang main, gameplay apa yang akan dimainkan itu cuma Iya, dia gitu. draftnya mau kayak gimana? Ya kita nggak tahu ya di belakang tuh diskusi mereka gimana. Cuman Iya. yang balik lagi decision kan di coach kayak gitu. Apakah mereka Onyx menggunakan sistem pemain yang ngedraft Betul. coach yang menentukan atau Nah, gimana betul. gitu kan Ini juga sebenarnya bisa. tuh kulturnya sama kayak di kultur di game sebelah nih, sebut apa ya? Ya sebut aja lah. Di Kita kan Dota nggak 2, dibayar iya. nggak dibayar Di- siapa-siapa. Kultur di Dota 2 tuh sama. Coach itu satu, ada analis tapi nggak terlalu kelihatan gitu, nggak terlalu Iya. kelihatan di layar. Jadi dia cuman kayak nganalis hasil-hasil screen Betul. gitu-gitu. Analisnya jarang naik panggung Jarang malah ya. banget, nggak pernah. Cuma Nggak pernah coachnya doang. malah. Jadi kerjanya ya benar-benar pas di gaming Betul, house-nya itu. betul. Nah mungkin dia Onyx menggunakan cara yang sama gitu. Mungkin Coach Daki ada di Wow, Di GH-nya jadi Onyx. tiket Indonesia itu beneran ke GH betulan Onyx. betul GH Onyx, Wah, tapi nggak keren mau juga. disebut jadi coach, cuma cari Betul. jelas doang tapi nggak mau ditampil Iya, aja. mungkin bayarannya kurang jadi dia nggak mau disebut kali ya. Mungkin dia juga nggak, ya mungkin. Nggak mungkin. Bayaran nggak mungkin. Onyx kaya pasti. Oh, ini kayak, oke, langsung. Ini udah semua ya? Udah. Oke, udah semua. Belum, kita- ada satu lagi. Kan tadi kita bilang pemainnya nggak terlalu seru. Kita bahas keluarnya. Pertama Oh. coach. Nah, satu lagi
kita bahas ini. Ada satu nama yang katanya mau gantiin Kyrie di tengah-tengah. Delar kan namanya. Jadi kata legenda bilang week 1 dia jadi BA, week 2 dia gantiin jungler katanya. Ini gimana ini? Kok tiba-tiba Delar jadi brand ambassador coba? Berarti Delar nih balik lagi ke Indonesia ya? Balik lagi ke Indonesia setelah melalang buana ke Myanmar. Dia ke Myanmar nggak ya? Kayaknya ke Myanmar, terus Myanmar balik lagi ya. ke Filipina. Akhirnya dia welcome lagi jadi brand ambassador. Welcome back. Wow. Tuh, Min, kasihan itu Kyrie masih dikunciin di WC. Iya, bener juga. Iya, karena videonya gitu. Videonya kan ceritanya kayak tiba-tiba Kyrie gak dapet jungler ininya retrinya, ternyata yang main Sidlar. Kyrie-nya dikunci di kamar mandi kayak gitu. Jadi kita akan, kalau kita ke MPL kita akan melihat Dlar ya. Ya, bener. Pastinya dia bakal hadir dong. Aku penasaran dia masih ingat bahasa Indonesia nggak ya? Pastinya, nggak tahu juga sih. Iya, Udah cukup lama kan? Berapa season? udah, karena 2 dia season ya? udah dua season tuh habis keluar dari EVOS kan dia sempat main di Myanmar. Myanmar atau Kamboja ya lupa aku. Habis itu pindah ke Filipina lagi main sama Blacklist kalau nggak salah. Iya, main di Blacklist musim benar. lalu. Habis itu kan dia balik lagi jadi brand ambassador. Kenapa harus brand ambassador sih? Kenapa nggak talent gitu atau Talent apa gitu? Brand ambassador loh. Tapi soal kembalinya dia ke Indonesia cukup menarik juga sih Mas buat scene dari sana ya. Maksudnya ternyata nggak cuman tim yang maksudnya veteran yang selalu ada di tim itu yang bisa jadi brand ambassador atau talent dari tim tersebut. Oh iya iya menarik iya itu, kan? menarik. Betul iya iya, Maksudnya, gue sadar. jadi makin terbuka nih. Misalkan si R7 nggak cuman harus di RRQ gitu, tapi Oh, kayaknya kalau Iya, R7 kontrak sih, darah kontrak ya sih, kontrak kalau darah nggak sih. salah. Cuman Nggak kayak gini misalnya ya. Karzi tiba-tiba Nah. jadi brand ambassador Dewa United ya. nggak ada yang Itu ngelarang, Bos. ternyata bisa gitu. Nggak ada yang larang, sumpah. Nggak ada yang larang. Artinya e-sport luas sekali ya ininya. Ya. Betul. Nah, menarik nih kalau misalnya tiba-tiba Delar datang, kita mau nanyain apa ya? Nah, kalian tulis di kolom komentar lah. Kalian kalau kita mau bikin game sama Delar, kita mau bikin game apa nih? Apakah ya, Suruh kayang nggak sih? suruh kayang, jangan dong. Kasih tato udah keren-keren gitu, kayang aja. Oh iya, tatonya keren banget ya. Keren tatonya. Cuma kayang, Bro, janganlah. Ya, sama satu lagi yang ada yang bilang Onyx berpeluang juara musim ini. Karena jimatnya keluar. Si Steven. Soal ini nih kita sempat nanya ke BTR nih, kira-kira tim mana yang paling besar chance-nya buat juara. Nah, si Super Ken ini sama Anavel dan juga Mora tuh jawab satu tim. Apa tuh? Onyx. Onyx. Karena ya Steph keluar. bukan gara-gara Steph. Mungkin hasil scrim mereka tuh jadi lebih gahar gitu di musim ini ketimbang musim kemarin di gitu. bawah coach Adi satu-satunya. Iya, nah itu Revival lagi-lagi. Revival udah ngomong, Onyx OTW juara lagi nih mah. Nah, iya, karena banyak yang bilang musim lalu, Steph ini masuk mulai musim berapa sih? Musim lalu. Musim lalu ya? Cuman yang nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Habis itu Onyxnya pulang duluan lagi di playoff ya? Iya, ini sebenarnya ya, Stephen ini yang disukain sama cewek-cewek Gen Z. Oh iya, betul. Apa tuh? Cowok yang nggak main-main. Buset, dapet Nggak memenya, main-main, nggak main-main. Nggak main-main. Terus sampai ada yang komen, guna dia apa ngerosting tim lain, main aja masih jago tim lain, sosokan roasting player lain, astaga. Berdiri, namanya berdiri ya? Stand in, buset. Tanda-tanda Onyx juara. Nah, udah banyak tuh yang bilang gawat Onyx di jalur juara lagi. Kayaknya memang ucapan Moreno dan kawan-kawan di BTR tuh tidak tidak main-main ya. Maksudnya nggak bercanda gitu loh. Karena ya beneran mungkin jimatnya keluar mainnya jadi lu. Itu tuh. Onyx tanpa Steph banjir trofi, Onyx dengan Steph banjir hujatan. hujatan. Iya lagi. Bener-bener. Aduh gimana ya? Mana playoff musim kemarin kan mereka cuman hari pertama habis itu langsung pulang ya, nggak sempat Jumatan mereka di Bandung. Itu lihat Lawak nih orang. Bergerak dihujat, diam di barbel. Oke. Tapi nggak udahlah, kalau untuk Steph ini ya kita harus terima kasih juga karena sempat bikin rame juga kan. Sempat bikin rame, terus bikin MPL season kemarin lebih berwarna. Iya betul. Walaupun pada akhirnya Onyx pulang duluan ya itu namanya juga kompetisi. Betul. Tidak selamanya setiap tahun dia selalu di atas, pasti ada saatnya akhirnya mereka harus turun. Nah, sekarang kita ngomongin rating. Bukan rating, prediksi lah. Langsung prediksi aja. Dengan 8 pemain dan 1 coach. Menurut Zili, bisa kemana ini Onyx? Kalau untuk Onyx, aku percaya banget sama Kyrie dan juga Nail ya. Karena itu dua orang gila. Jago banget. Jago dan stabil. Kalau jago doang banyak. Jago tuh banyak. Tapi kalau stabil tuh Kyrie dan Nail tuh gue rasa udah pegangan banget lah.
gue percaya Onyx bakal posisi 1. Buset, langsung ya. Langsung ya tanpa basa-basi ya. Ujung-ujungnya Onyx lagi, guys. Udah kayak Manchester City-nya Liga Inggris nih. Betul, betul, betul. Ujung-ujungnya Manchester City lagi. Manchester City lagi. Manchester City Onyx lagi, lagi. Onyx Onyx lagi, lagi. Onyx Cuman ya lagi. balik lagi ya, guys ya. Kita nggak tahu gimana nanti pembagian. Ini tergantung pembagiannya sih. Kira-kira Betul. siapa yang main, week apa aja siapa yang main, terus tuh gameplay apa yang bakal mereka bawa. Cuman gue rasa dengan materi player yang ada sekarang tuh posisi 1-2 lah, 1-2. Ya, 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 ya. Berarti ini ya masuk MSC, EWC, iya, EWC EWC 2025. ke Arab. Aku setuju banget, sebenarnya. Terutama di bagian pemilihan pemain, artinya decision coach. Ini kalau misalnya coachnya bisa ngeracik dengan benar dengan materi yang ya bisa dibilang mewah lah ini, aku bilang mewah lah ya, apalagi udah terjamin gitu. Nile dengan dia dipinjamkan kemana-mana selalu bagus mainnya, Kyrie yang konsisten dan segala macam. Ya paling kurang di EXP lah ya, yang masih ada beberapa yang belum bisa move on dari Boots gitu. Tapi kalau coachnya bisa ngeracik dengan benar, maksudnya dengan komposisi 5 pemain tetap yang bisa konsisten main bagus, ya juara kayaknya udah di tangan lah. Di tangan. Dan minimal lolos ke EWC. Oh iya. Lolos ke EWC berarti Itu target utama ya, antara berarti juara atau runner up itu. Karena ya musim ini tujuan utamanya itu kan pasti. Betul. Lolos ke Arab dulu Arab pokoknya. dulu. Juara mah ya kalau bisa harus lah juara. Juara masa sih, masa ya. nggak mau lah. Siapa yang nggak mau juara lah Betul, gitu. gitu. Cuman dengan materi ini berarti berapa Mas skornya Mas? Aduh, skor Skor lagi posisinya. posisi. 1-2. Aku masih regular season kayaknya masih 2. 2 ya. Apalagi soalnya ngelihat ada 8 pemain kan, artinya mereka bakal mencari-cari ini. Artinya mereka nggak bisa mendulang poin di awal, tapi mungkin di akhir mereka kalau udah dapat komposisi bakal ngebut. Jadi 2 menurutku udah realistis lah. Tapi kalau untuk di playoff juara mungkin bisa jadi ini. Juara bisa jadi di playoff. Bisa jadi. Oh. Salah satu tim yang kujagokan juara. Gitu. Asal coachnya bener aja. Bentar. Menjagokan juara berarti Mas Heral nih lebih Sonic ya daripada yang tim-tim lain ya? Mas Heral adalah Sonic. Aku bukan Sonic. Tapi- Soalnya belum pernah dikasih bajunya. Wah, aku juga belum pernah. Iya. Ini tolong lah ya. Tolong, Onyx. Tolong Onyx. Kita review nanti bajunya bagus-bagusin. Itu bajunya bagus banget loh. Iya, Wih, kita keren, akan keren, bahas keren. detail B-rollnya. Kita punya videografer yang handal. Keren, Jadi kuningnya tuh pas gitu. Kalau kita lihat gambarnya dulu aja deh. iya. Kuningnya pas. Oke, tapi Kuningnya, benar, kuningnya kuning upstation banget loh. wah, cocok. Jadi Betul. kalau kita ngebahas konten ini kita bakal pakai Baju Onyx. jersey Onyx. Betul, jersey Onyx. Kita MPL 9 minggu bakal pakai baju Onyx, nggak Bau dicuci. dong ya? Iya, Bau nggak apa-apa. Yang penting Onyx. Oh iya, Yang betul. penting Onyx. Oke. Ya, itu ya. Berarti posisi 2 ya? Posisi 2. 1-2. Oke. 2 dulu. Oke, kita lanjut Langsung lanjut ya. ke tim selanjutnya yaitu Dewa Ting. United. Nah, ini sama nih sama Onyx nih. Wuh. Sebenarnya yang seru coachnya. Dia lagi Tapi nggak, kita bahas pemainnya dulu. Kita ini dulu lah. Oke. Kita apa namanya? Ada yang bilang lagi efisiensi anggaran kah? Enggak, tolong. Hey, itu beda, Pak. Itu di itu Konoha. beda. Ya. Nah, Oke. kita bahas pemainnya dulu. Yang katanya mau datengin pemain PH, Oh iya, nipu dong. tapi ternyata 1 2 3 4 5 6 7 ya. Iya. 7 pemain, nggak ada pemain PH, Bro. Kimura, kamu menipu kami. Iya, Kimura tuh yang bilang ya. Iya. Pas kita wawancara ya. Kimura. Ini nanti tolong di ini ya, tolong di klip. Terus kita kirim DM langsung ke Kimura. Kimura, kamu berbohong sama kami. Oke. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu week 2 Iya, masuk. siapa tahu week 2 datang. Tapi kita bahas ini. week 1 dulu dong. Iya, iya. Yang isinya kayaknya pemain-pemain banyak pemain baru ya. Ada Okta. Kita sebutin dulu ya pemainnya. Ada Iya. Ray, Vance, Hah? Sorizo, Okta di mid lane, ada Muedza. Muedza. Maybe ini kalau di Dota 2 juga pemain yang jago nih. Tapi kalau di sini kita nggak tahu ya. Di Azura. Musim lalu udah main Udah dia. main ya? Azura. Sama Vance. Vance. Ini maybe sama Vance ini MDL-nya Dewa. Vance. Iya, Vance yang bawah tuh, Kok nggak maybe di, sama. yang sebelah di captionnya kan nggak ada nama Vance ya? Itu Oh, ada tuh paling atas tuh. Oke. Oke, langsung kita bakal ngebahas yang nomor pertama yaitu Ray. Jungler Ray. Ya, Bentar, kenapa kalau jungler tuh sering nicknya tuh ada 2 huruf yang sama? Misalkan NNAL, oh iya. Ray, REYY. Iya, iya. Kyrie. Kak, Kyrie? Enggak, Kyrie cuma satu, enggak ada yang. Tapi editor diam kamu. Bisa. Iya. Gitu ngomongnya, Pak. Itu masuk gak sih? Kayak gitu? Enggak ya? Enggak ya? Ya udah.
Jadi gak konsen aku. Oke, yang pertama itu Astagfirullah, Ray. puasa. Bentar. Ini disclaimer dulu, jujur saya nggak terlalu ngelihat roster ini yang gimana-gimana. Ya seperti Dewa United sebelumnya. Hmm. Cuman, ya bisa dibilang nih sebenarnya tuh cuman gimana ya ngomongnya? Bingung ya? Bingung. Mau ngomong pelengkap gak enak ya? Cuma balik lagi. Tapi nih ada satu nama yang bikin kita tuh kepo gitu. Si Kepo. Okta Betul. sama Muedza ya? Muedza musim lalu udah ada ya? Musim lalu udah ada. Si Okta Okta pemain sih. baru. Okta Dia sih. yang bisa dibilang korban. Aku berani bilang korban dari keganasan coach PH waktu di RQ. Jadi kan ada ya yang rumor-rumor bilang katanya di RQ pas zaman coach siapa sampai lupa aku namanya. Friend. Coach Friend sama coach Zaya ada persaingan internal gitu sampai Okta akhirnya nggak dapet tempat, akhirnya dia keluar inaktif segala macam. Nah, sekarang dia punya tempat baru nih di Dewa Betul. United. Satu-satunya lagi Mid artinya lane utama. dia akan main terus nih. Betul. Kalau misalnya nggak ada ini ya, nggak ada transfer pemain di tengah-tengah ya, Okta bakal jadi andalan nih. Nah, sebenarnya Okta itu bagus di mana waktu RQ Sena di MDL season MDL berapa ya dia? season 8, Dia itu jadi 9. first mid laner lah, best mid laner lah. Makanya waktu itu naik ke RQ kan banyak harapan dia bisa jadi saingannya Clay gitu. Tapi sayangnya dia eh, masuk di waktu yang salah. Masuk di Waktu waktu yang salah. ada ya itulah persaingan internal Ya, ada problem yang internal lah guys ya. problem intinya. internal di RQ lah yang sudah disebar di mana-mana, kita nggak usah nyembunyikan lagi ya. Nah, sekarang dia punya tempat baru nih yang kayaknya harusnya potensi dia bisa lebih keluar daripada waktu di RQ Oh jelas, di gitu. sini dia main ya itu balik lagi. Dia main sendiri dan pasti dia lebih dalam tanda kutip dihargai karena dia punya experience di tim-tim besar kayak RRQ Iya, gitu. dia sudah pernah main di RQ, udah tahu Betul. tekanannya gimana. Sekarang dia pindah ke Betul. tim yang mungkin secara tekanan dari fans nggak terlalu besar ya. Iya. Kita bisa bilang kayak gitu karena Betul. kita lihat langsung di lapangan Iya. gimana. Tapi secara spotlight dia pasti akan dapat Oh, karena jelas. dia di mid lane, dia bakal banyak peran jadi playmaker atau apa segala macam. Jadi dia bakal punya highlight yang lebih banyak gitu, dan dengan itu mungkin potensinya baru bisa keluar gitu. Ini Setelah ya, terpendam lama ya. berarti ini bisa jadi chance dia buat redemption juga ya. Betul, Berarti, redemption. ya, berarti musim ini kalau lawan Dewa versus RRQ agak seru nih. Betul. Ada bumbu-bumbu walaupun nggak Ada- terlalu besar kayak misalkan Iya, mungkin Nile ya versus Alter Ego ya. lebih ke bumbu Iya. ini ya, bumbu Betul. Ya, individu. individu aja. Nggak sepanas kayak Nile versus Alter Ego atau siapa lagi yang pindah-pindah ya? Udah itu doang Ini ya? Anavel, Oh ya, Anavel versus Evos gitu-gitu. PT KYY, KYY. Ya. Albert lawan Onyx Betul. nanti kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya season 15 banyak ini ya, banyak persilangan ya, banyak Persilangan. transfer seru Betul, yang transfer seru. mungkin media enak gorengnya nanti. Terima kasih transfer MPL Terima di kasih. season 15. Kamu Terima memberikan kasih. kami pekerjaan. Ya. Oke, setelah Okta kita bahas siapa dulu nih? Mau ke atas atau ke bawah? Atas deh. Langsung Sorizo berarti ya. Sorizo, Ini ex-Villaner. Sorizo udah musim ke berapa ya dia? Di Dewa ya. Soalnya Sorizo aku belum lihat Sorizo yang waktu main di BTR yang mainnya Gahar ya? lebih gahar. Kayak Sorizo ini lebih kependem kayaknya. Nggak tahu karena strategi tim atau gimana ya. Tapi kayaknya Sorizo butuh waktu buat ini lagi sih, membuktikan lagi kalau dia Iya. layak gitu buat dibeli sama Dewa. Bisa dibilang Dewa United ini punya roster yang dalam tanda kutip tuh bukan buangan ya. Mungkin yang tersisih lah Tersisih. dari tim-tim besar gitu. Iya, betul. Sebenarnya ini sebenarnya nggak jelek loh. Kayak kalau misalnya kita bisa ambil contoh tuh kayak tim-tim Liga Inggris kayak misalnya Aston Villa gitu. Ada Rashford guys, Asensio. Nah ini sama. Iya, Chance-nya tuh kayak besar gitu, Iya. walaupun ya nggak sebesar tim-tim yang besar, nggak sebesar Paling nggak dapat itu. spotlight lebih besar Iya, dari tim betul. besar, tapi akhirnya dia punya waktu, punya tempat untuk membuktikan Betul. gitu. Dan ya punya chance lah intinya mah kayak gitu. Termasuk juga akhirnya pemain-pemain, tapi Dewa ini lebih sering percaya sama ini emang, sama apa ya, akademi lah bisa dibilang ya. Dewa Pemain muda United Junior lah, nggak tahu namanya apa ya. Jadi Mueza, Azura, Vance Maybe ini kan dulu dia dari MDL-nya Dewa, terus akhirnya naik semua gitu. Artinya dari 7 pemain, ya dari 7 pemain, yang 4 itu ini berarti pemain akademinya Dewa, bagus dong berarti secara regenerasi gitu ya. Tapi kalau kita bilang secara persaingan, ini gimana nih? Kayaknya untuk bersaing gitu ya, apalagi nama-nama muda kayak Mueza musim lalu udah ada, Asura musim lalu masih bayang-bayangnya Watt tuh. Ya. Terus sekarang masukin Maybe sama Vance di gold laner sama jungler itu. Artinya 2 posisi yang penting
dua posisi yang ya bisa dibilang core-nya lah, core dari tim, mereka masukinnya pemain muda nih. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya secara komposisi, aku ya jujur pendapat pribadi agak ragu mereka bisa bersaing di zona playoff Ya. dulu Hmm. gitu. Seperti soalnya Dewa pas pertama kali masuk MPL mereka bisa langsung masuk playoff karena ya komposisi pemainnya mantep gitu. Mantap. Artinya Ya, kombinasi senior sama juniornya dapet. pas gitu ya. Ya cuman kalau kita ya balik lagi ke pertama performa gimana nanti pas mereka main, yang kedua tuh hoki sih. Aduh, oke betul banget. Ya, semua Gede orang tuh banget pasti hokinya. worry. Iya, Semua orang tuh pasti worry sama roster yang rosternya. muda-muda. Kayak Heeh. kemarin tim Liquid, ya siapa yang nggak Iya, hujat gitu? siapa yang nggak nyangka nggak tiba-tiba nyangka? Yawi diturunin Iya, gitu. siapa coba? Dan akhirnya hasilnya gimana? Iya, Strong oh banget. iya Bahkan betul mereka juga bisa masuk. at least ngambil 1 poin dari misalkan Onyx PH gitu yang juara dunia. Cuman balik lagi ya, performa mereka nanti gimana, terus chemistry sih. Tapi kalau kita lihat sekarang ya dengan komposisi yang ada, masih agak membingungkan sih karena Masih agak ada nama baru kan, otomatis chemistry-nya nggak sekuat sama tim Liquid kayak Betul. tim Liquid dari MDL tuh. Tim Luka dari MDL lima-limanya Lima-limanya naik langsung naik lima-limanya masih bareng-bareng terus. Paling empat. Aran 4. kan udah ada Aran udah duluan. duluan. Ya, jadi Tapi begitulah. bicara soal Dewa, kita nggak bisa lepas dari coachnya nih. Coach-nya ya. Coachnya loh. Sampai ada yang komen efisiensi anggaran kan pakai buat coach. Nggak ada dana kah buat ini Buat bayar beli coach? coach baru. Sebenarnya ya coachnya Dewa yang musim lalu juga nggak bukan yang jelek-jelek banget sih. Iya, Tapi ya jelas. mungkin hasil yang nggak lolos playoff bikin ini ya kali ya. Bikin mereka memutuskan untuk memilih Watt setelah dia memutuskan keluar dari Prosin, walaupun kayaknya dia belum mau ya sebenarnya, cuma ingin memberi kesempatan aja Iya, gitu. soalnya dia udah lama banget Pak, dari season Iya, berapa dari ya? season 1 dia. Season 1. Season 1 juara gitu. Tapi akhirnya dia jadi coach. Sebenarnya yang menarik juga dari Dewa United ini adalah komenan dia di postingan dia sendiri. Si A mana, si B mana, week 2 ya guys ya. Itu dia yang aku tadi bilang. Apakah pemain PH-nya baru masuk di week 2 karena ngurus visanya terlambat? Bisa jadi. Iya kan, Sumpah. imigrasinya puasa kita Iya, nggak tahu. bisa jadi. Jadi itu bisa jadi elemen of surprise juga buat teman-teman tim-tim MPL ini ya untuk masukin senjata jagoan itu di week 2 atau week 3 Iya. gitu. Tapi ya kalau dibilang baru masuk week 2, secara chemistry juga pasti mencurigakan dong. Bahasa. Kita nggak ada yang tahu ya. Siapa Oh, tahu mereka udah main di GH. Kayak Yawi ya. Iya. Kayak Yawi musim lalu. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang Tapi tahu Yawi juga gitu. akhirnya gagal, Pak. Iya sih. Artinya PH bukan jaminan, apalagi Betul, betul, PH yang betul. tidak bisa berbahasa Indonesia gitu. Iya sih. Ya mungkin Dewa sedang mencoba peruntungan kali ya kalau bisa dibilang. Mereka mencoba pemain-pemain muda ditambah pemain PH seperti itu, sebenarnya formula berapa musim yang lalu gitu. Iya. Karena formula musim lalu yang work itu ternyata coach Dota. Ya, semua orang cinta Dota. Semua orang Saya cinta juga. Dota. Saya juga. Ya. Oke. Jadi Dewa ini kalau prediksiku dulu ya, soal di regular season kayaknya mereka akan kesulitan untuk tembus playoff dulu lah. Tidak di peringkat paling bawah aja udah menurutku udah bagus banget. Iya Jujur lagi. ya, walaupun nanti agak pemain PH yang masuk, aku rasa mereka tetap butuh yang namanya chemistry sih. Chemistry. Karena ya kalau misalnya emang baru bisa masuk week 2 karena alasan visa, ya berarti mereka belum bisa masuk sini dong. Belum bisa, mungkin main barengnya juga terhalang oleh komunikasi, terhalang oleh jarak, oleh apa gitu. Jadi ya mungkin mereka sedang mempersiapkan untuk season berikutnya dengan Bisa jadi sih. dengan kekuatan yang lebih Cuman menyatu. kalau untuk mempersiapkan musim selanjutnya kayaknya udah Ketuaan ya tim lain tuh pasti bakal lebih strong lagi mengikuti gitu. ini ya, Iya mengikuti kan? ini juga ya. Jadi gue rasa ya ini cuman roster yang bisa dipresent sama Dewa United kayaknya cuman ini gitu. Jadi ya udahlah kayak ya kalau Mas Heral posisi berapa Mas? Itu tadi peringkat 78 aja udah bagus. Ya udah sama. Nggak paling bawah aja udah bagus dah. Iya, Bener dah. itu bener. Tapi ya kita berharap pada kejutan ya, namanya prediksi kan ya Jelas. prediksi aja ya, walaupun kita punya 2 handphone bukan berarti kita prediksinya selalu benar gitu. Tapi ya harapanku ada kejutan yang duar gitu pas Ya. MPL season 15, dan buat aku Dewa nggak di juru kunci aja udah prestasi. Ya, aku juga sih sepakat sih kalau untuk Dewa ini chance untuk at least masuk ke playoff tuh sangat kecil gitu Kecil. melihat
rosternya ya beda loh. Kalau kita nge-compare-nya sama tim Liquid musim lalu, mereka udah punya sesuatu lah di kertas gitu. Kayak ini roster yang emang kuat gitu. Sedangkan kalau ini kan nggak ada sama sekali. Hampir mengaba-ngaba semuanya gitu. baru, Iya, coachnya baru, kita pemainnya cuman baru. kita masih mengada-ngada lah, masih belum ada bayangan lah soal ini gitu. Cuman ya kalau aku sih ya posisi 7 lah. Artinya tidak bisa lolos playoff ya. Tidak bisa lolos playoff. Nggak apa-apa, masih ada musim depan. Masih ada musim Siapa depan, tahu masih musim ada depan musim depan tiba-tiba meledak, tahu, terus iya. mengikut M Series, Nggak ada yang mewakili tahu. Indonesia nggak ada Tim yang tahu. Liquid juga nggak tahu tiba-tiba Iya, bisa strong itu. betul. Walaupun nama awalnya Aura ya. Aura. Aura. Oke, langsung. Mana Irat? Nggak, kita bahas komennya nih guys ya. Mana yang dari PH? Enggak. Tadi udah dibahas sama komenannya Dewa United. Tunggu week 2 ya guys ya. Kita tunggu week 2. Kita tagih nanti week 2. Kalau week 2 nggak ada siapa-siapa, kita bikin podcast khusus Dewa United Sport. Ntar ini temennya ngerosting anjir. Mana? Kamera di bibir Rohif. Rohif itu yang kanan tuh. Mana? Yang Goldland Azul. Itu atasnya si Mueza. New Year New Alis. Mengkilat anjir. Iya, kenapa ini editannya mengkilap gitu ya? Editor bisa dijelaskan kenapa bisa mengkilap seperti itu? Apakah dia terlalu banyak pakai lip balm atau gimana gitu ya? Temanya. Oh, temanya betul. Temanya mengkilat ya. Lucu tuh. pH-nya ternyata pancoran. Enggak, berarti ini gara-gara puasa. Jadi Gagal puasa, betul. mereka makan gorengan, langsung foto kan lagi minyaknya bumbu gitu. Jadi mereka photoshoot setelah buka puasa. Makan gorengan. Makan gorengan, betul. Ya. What? Ya, mandi apa? Lu jangan nyuruh orang mandi, Dantes, lu mandi duluan ya. 2 pH ternyata cuma gimmick. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, jangan Kita nggak ngomong tahu. gimmick dulu guys. Iya, Week 2 masih available. Tuh, udah ada yang ngomong tuh, Nestre Dewa comeback stronger next season. Udah roster Poke masih jadi pakai. Jahat. Padahal roster musim lalu yang disimpan cuma 4 sih. Ya, mendominasi sih. Ya udahlah. Lama-lama umumin roster cuma yang jadi ini ya. Ya setiap kalau saya jadi anak Dewa juga agak marah sedikit mungkin ya. kecewa sih. Iya, agak kecewa. Apalagi kita mewawancarai langsung Kimura Oh iya, dengan Kimura kamu PH-PH-nya. hoak. Kimura. Saya sama semua mau. Kimura. Udah. Kimura gini ya. Duh. Kimura. Oke. Karena puasa. Benar. Oke. Oke, ini pertanyaan. Dewa yang bagus cuma Dewa United bola itu. Emang posisi berapa Dewa sekarang ya? 2. Egy Maulana Iya, Fikri. Egy Maulana Fikri. Mantap. Messi Doro. Messi Doro. Enggak ya? Enggak. Marukawa. Leicester Prosper itu Dewa United Basket. Dewa United Basket juga lagi jelek soalnya. Ya Berarti itu ya, intinya Dewa semangat. Oke, semangat aja lah untuk Semangat Dewa. aja Iya, lah. oke, kita langsung. Kita tidak berharap Ya. banyak, tapi kalau ada kejutan kita akan mewawancarai tim kamu dan bakal Semoga aja ada penang dah. Iya, kita akan 5 pos khusus Dewa semua nanti. Ya, oke, langsung next ya. Next, selanjutnya, tim terakhir. Tim terakhir. Oh, ini tim yang Sekaligus sangat saya suka. juara musim lalu. Tim Liquid. Tim Liquid ID itu Locked and Loaded. Locked and Loaded ya. And Load. Locked and Loaded. Gimana sih bacanya? Yang bisa Lock bahasa and Inggris? Load. Lock and Load. Gitu. Lock and Load. Official roster TLID for MPL ID season 15. Masih mempertahankan roster juara. Kita bacakan dulu. Yang pertama ada Widi. romernya Widi. Yang kedua Yes. ada Yezekiel. Yezekiel. Ini Yes. yang kemarin ditanya, apa lagu favorit kamu? Apa? Lagunya aneh banget. Apa tuh? Nggak aneh sih sebenarnya itu ya. Oh, itu yang ini ya. Relatif kan. Apa sih lagu-lagu Kayak lagu daerah gitu. lagu daerah itu kan dia ya? Timur Lagu gitu. timur Next. luar biasa. Nih, Q. Yang ketiga, yang keempat ada Fabian, Aaron Aaron Shiki dan juga Aran. Iya, Oke, yang baru cuma 1. kita bahas yang paling baru dulu ya, si Paling anak baru bawang dong. ya. Kyo menggantikan Kabuki. Kabuki. Kabuki out digantinya Kyo. Orang Indonesia ya, full ya. Betul, full orang Indonesia, tidak ada PH-PH-an lagi. No PH-PH. Kayaknya mereka sudah tahu bahwa formula PH sebenarnya tidak terlalu efektif. Yes. Jadi mereka menggunakan pemain muda Indonesia semua. Wih, itu Fabian ya. Iya, Fabian udah gini nih. Langsung kita bahas ada nama yang paling baru itu Kyo. Kyo ini tadinya bermain di MDL sama di tim Liquid juga. Betul. Dia punya mungkin seangkatan sama Aaron Shiki juga ya, sempat main bareng nggak sih? Enggak ya? Enggak Enggak sempat, ya? enggak Berarti sempat. di bawahnya Jadi ya? ketika Adik Aaron kelasnya Shiki Aaron naik, Shiki ya? Kyo yang menggantikan di MDL. Oke, berarti adik-adikannya Aaron Shiki lah. Iya, mungkin umurnya sama, Sama, tapi cuman mungkin secara pengalaman Aaron sudah lebih jauh lah. M6, bro. Udah sampai Malaysia dia kan. M6, bro. Nah, menariknya tim Liquid ID ini kenapa penggantinya selalu good laner ya? Apakah mereka tidak percaya sama Aaron Shiki? Ya, kalau untuk ini ya sebenarnya tuh posisi gold laner ini
bisa dibilang salah satu posisi yang Paling gue nggak tahu ya, gue bisa ngebetin apa nggak, bisa digantikan. Yang ya. walaupun orang lain yang main di situ, dia masih bisa tergantikan. Kalau Romer dan juga Mid itu agak susah. Susah. Itu kan karena ada chemistry dan juga Betul. ya pokoknya lebih susah lah. Sedangkan goaltender itu punya satu fungsi yang sama gitu. Iya. Satu punya tujuan yang sama, setiap game Iya, itu pasti betul. sama. Betul, Cari duit betul. sebanyak-banyaknya, baru di akhirnya bantai-bantai gitu. Betul. Cuman kalau untuk Romer Romer sama Mid sih ya, terutama. Mid itu tuh agak susah sih. Contoh nyatanya RQ season RQ. berapa? Pokoknya yang coachnya masih Friend. Kita bahas lagi coach Friend ya. Itu yang Mid sama Romernya gonta-ganti, Gonta-ganti. nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Nah, makanya itulah pentingnya Mid sama Rom. Betul. Tapi kalau bisa dibilang ini ya, dibilang kehadiran Kyo ya. Kalau dulu kan Aaron Sikis cadangannya Kabuki. Yang kayaknya emang tidak disiapkan untuk bermain gitu. Iya, Artinya dia ramai datang aja. untuk meramaikan aja gitu. Bench warmer. Betul. Tapi kalau Kyo kayaknya beda deh. Kyo beda. Posisi dia bakal beda. Iya Menurutku ini agak nggak tahu ya aku apakah ini benar apa enggak. Apakah Aaron Siki memang posisinya paling riskan untuk diserang gitu sama tim lain kalau kita lihat dari musim-musim ini ya M series M6 sama apa kemarin? Yang juara 3 dia. Oh ini SPS ESL. Snapdragon Apakah Pro posisi Series. Aaron Siki itu riskan sehingga lebih mudah diserang gitu. Jadi makanya mereka membutuhkan pengganti Kyo gitu kalau misalnya Aaron Siki-nya lagi drop gitu. Sebenarnya kalau Aaron Siki ini nih gameplaynya yang pertama bagus sih sebenarnya. Bagus. Apa yang Baru kurang dari Aaron Siki gitu? Betul. Dengan semangat juang yang masih muda itu, abis itu dia abis ke Malaysia, dia kemana-mana, dia mainnya bagus, di interview juga dia oke banget gitu. Ganteng lagi katanya Aaron Siki. Tapi ya apa yang kurang Pak? Iya, kenapa Apalagi, akhirnya kenapa? penggantinya Iya. Kyo gitu? Kenapa nggak yang ganti Aran gitu? Tapi Aran juga bagus sih. Ya sebenarnya Sebenarnya tuh Liquid jujur tuh ya, udah nggak ada yang kurang, anjir. Liquid mau datang 5 orang gitu, 5 pemain aja ya dia juga nggak apa-apa Nggak apa-apa, sebenarnya. udah strong Mungkin banget. mereka justru kalau menurutku ya mereka butuh satu pemain yang bisa main di semua posisi. Mirip-mirip kayak di PH. Di PH itu kan ada Oh iya, yang ada yang 6 pemain, semua satunya logo tuh ya. logonya semua logo ditumpuk gitu. Nah, Aduh. mungkin sebenarnya tim Liquid tadi cuma butuh pemain yang kayak gitu gitu. Iya lagi. Tapi mereka akhirnya memasukkan Kyo yang menurutku malah justru jadi beban buat Aaron Siki gitu. Artinya Betul. Aaron Siki jelek ya pasti Kyo yang main dong. Tapi chance untuk main gue rasa agak kecil sih. Mengingat Kecil ya? kemarin juga pas regular season kan ada beberapa kali tim Liquid mungkin ada yang kalah ya. Ya. Cuman Aaron Siki masih tetap main di situ Betul. padahal ada Kabuki. Betul. Nah, gue rasa emang chance-nya sekecil itu sih. Iya. Kalah pun juga kalah bukan kalah telak gitu kan. Betul. Sebenarnya ya balik lagi Aaron Siki bisa mempertahankan performa musim lalu apa enggak nih. Betul. Karena ya sebenarnya secara roster ya ini udah yang terbaik gitu. Kalau kita bilang dibandingkan sama yang lainnya secara chemistry, secara permainan segala macam, kita dengar juga dari caster-caster analis permainan mereka gimana, pasti banyak yang bilang permainan tim Liquid tadi yang paling bagus gitu. Betul. Jadi ya menarik nih. Mereka musim lalu datang sebagai kuda hitam juara. Nah sekarang mereka datangnya bukan sebagai kuda hitam lagi nih. Mereka nggak mungkin diremehkan lagi Nggak kan. mungkin. Jadi bisa nggak mereka mempertahankan performa juara seperti musim lalu di season 15 ini? Karena mereka secara coach juga masih sama dong. Tuh, Sen De Lucas sebagai coach dan Vesager sebagai analis. Nggak ada yang berubah. Cuma satu doang yang masuk tuh. Akhirnya ya balik lagi bisa membuktikan apa enggak sih. Balik lagi ya. Lagi. Ya, soal roster yang kemarin tuh udah gue rasa udah emang udah strong banget sih. Jadi nggak perlu lagi pergantian dan Nggak perlu. coaching staffnya juga tuh wah, Pak, lengkap, Pak. Semuanya dari Dota kan? Iya betul. Semuanya dari Dota. Sandra Kita cinta Lucas, Dota. Abis itu Vesager orang Dota juga. Dia mid lane dulu di EVOS. Gue inget banget. Vesager. Iya. Lawannya Dian KT dia. Iya. Temennya ini Avile. Temennya Avile betul. Avile mainnya X-Planer dulu di Dota. Betul. Offline. Jadi berarti ada pertarungan ini ya. Mantan Iya. rekan setim tapi sebagai coach kan. Iya, lengkap Keren. Seper doang yang nggak pernah main EVOS. Soalnya beda zaman. Iya, Seper kemudaan sih. Iya, Tiba-tiba jadi coach. dia kemudian kejagoan, Pak. Dia langsung main di tim-tim luar. Iya, habis itu Sedangkan masuk TI. enggak sih, enggak langsung main di tim luar. Kamu malah bahas. Iya, ini kenapa sih? kita mau bahas Iya, Seper iya. dah? Kita bahas tim Liquid langsung aja. Tim Liquid karena tidak ada perubahan secara Langsung signifikan saja, ya. berapa, Mas? Bentar. Apa tuh? Ada yang lebih seru daripada ini. Apa tuh?
Oh iya 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 ya. Ya, tolong Transfer pemainnya transfer pemainnya. sebenarnya biasa saja. Iya, kita betul. kita bilang biasa saja, tapi transfer BA-nya Nah, coba luar Pak Editor, biasa. kita Pak Editor, ini keren banget sih. kenapa naik kuda? Oh ya, tim Liquid, Tim Liquid betul. naik kuda. Astaga. Wih, ini yang Gebian. Chesian apa Gebian sih? Ini Saya nggak kayaknya tahu, ini sumpah. yang Gebian ya? Oh, ini yang Gebian. Gebian. Lah, dua-duanya hitam, Pak. Ini Chesian. Oh. Diam kamu editor. Itu lagi Jangan kemarin, deh. Apa? Anu apa? Apa? Ini copyright nanti tolong Oh, dihapus iya. ya yang lagu-lagu itu ya. Oke, ini dia naik kuda, Chesian dan Gebian. Wih, keren Iya, coy. Gila, naik tim buset. Liquid berarti dia fix. Nah, ini nih gue rasa lebih seru gitu. Dia dari tim Onyx ke tim Liquid naik kuda. Betul. Berarti dia Dia dari naik landak, naik landak. Enggak dong, sakit, Pak. dia Naik dari landak. pelihara landak jadi bentar. naik kuda. Ini bajunya emang keren banget sih. Bajunya ya. Apa emblemnya tuh emblem zaman dulu tuh kayak Chelsea di PES tau gak? Chelsea. Oh iya 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 ini London, London FC. Blue, London Blue. London Blue Blue, London. London Blue, London Iya. Blue. Iya betul betul betul. Nah, tuh, abis itu ini mereka Iya. berdua masuk ke sini. Tapi agak awkward nggak nanti ya kita pas wawancara gitu. Kita kan biasa kan wawancara Gebian dan Chesian sebagai BA Onyx gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Ntar kita Tiba-tiba tanya, jadi apa BA. rasanya menjadi BA tim Liquid? Apa rasanya ganti Apa baju? rasanya ketemu sama teman-teman dari Onyx gitu? Oh iya seru kali ya kita nanti suruh Betul, battle ya. Gebian betul. versus Fior gitu misalnya ya. Jangan. Berantem kan? Enggak bukan Oh. adu pintar. Aduh, pintar. Adu Wih, pintar, wih, betul, wih, jangan. gitu. Adik dan kakak Meta berempat. adik gitu. kakak. Adik dan kakak berempat ada di Liquid semua. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Oh, Enggak tahu. ini. Siapa? Chelsea. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jangan sebut nama. Sorry. Meta kekeluargaan versi B. Coba Mas editor keluar dulu Mas. Kayaknya Ada tadi yang- ada foto yang iya, foto bareng-bareng rame-rame, Mas. semua rame-rame BA deh. Atas, nah Mas. itu nah. Klik dulu. Nah, mana yang kakak adik nih? Iya, sepertinya ada, tapi kita nggak tahu yang mana. Ini mah kayak Thanos berhasil ngumpulin Infinity Stones. Wah. Bola Dragon Ball udah terkumpul. Woy. Emang ada Echa ya? Itu paling atas kanan. Mana? Oh, Atas itu kanan. Echa. Iya. Oh. Gaby dan Chelsea dan dengan Favi akhirnya terkumpul. Manajernya seneng modelan long haired. Kemarin ini nih kan kita dapat undangan buat ke press conference Infinix. Apa? Poco, sorry. Poco. Nah, ada si BA-nya tim Liquid yang paling atas tuh namanya si Cynthia namanya. Cynthia. Oh iya. Itu Namanya, ada lupa. tek-tekannya nggak Coba sih, tek-tekannya, Mas? Coba tek-tekannya Mas editor. Ah, itu. Gebian, Lau. Tuh Caitlyn, Cynthia, Caitlyn, Mas. Caitlyn, Mas, Caitlyn, bukan Cynthia. Cynthia apa? Mas, Caitlyn, Mas. Parah banget yang Iya. Caitlyn. Yang Caitlyn, Mas. Ya. Yang Caitlyn. Ya, nah jadi tuh si Caitlyn nih kemarin tuh Mana ikutan sih? main ini Oh, apa ini. main fun match. Kita main Mobile Legends tuh pakai Buset. HP barunya Poco. Oh, nah masalahnya yang jadi pertanyaan kakak adiknya yang mana ya? Kayaknya dia deh Dia sama? sama Ling Ling. Ling ngasal banget. Ngasal Tolong banget. kalian tulis di kolom komentar ya yang saudaraan yang mana yang selain Chesian sama Gebian gitu ya. Jadi apakah dengan menambah BA mungkin ini ya tim Liquid ID pusing ya. Ini pemain nggak ada yang bisa ditambah, coach udah bagus, Iya, nambah nambah apa BA ya? aja lah. BA aja dah nih langsung nih makan nih Gebian soalnya Chesian di gitu. nggak ada yang keluar ya BA-nya ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Echa aja masih ada tuh, padahal Echa sudah jadi artis papan. Wah, papan atas, Bro. Papan Gila, mainnya sama atas. Vindes. Iya, mainnya udah sama Vindes masalahnya. Tapi tetap ada, berarti duitnya kenceng, bro. Kenceng. Apalagi bisa ngajak Gebian menculik ya, bisa bilang. Iya. Ini still deal kalau Still deal. di apa ya di Buyout. buyout. Dia emang udah bukan ini udah beda level sih. Levelnya artis, bro. Udah artis, Bro. Beda, Gila, beda, tuh. beda, beda, beda. Astagfirullah puasa. Tolong Mas gak usah lama-lama Iya, Mas. iya, Mas. Kita Iya. bahas roster Mas. Iya, Mas, Artinya iya. apakah dengan tambahan Oke, 2 langsung BA aja. Onyx Langsung aja lah ke ininya. iya, posisi, makanya posisi. dengan tambahan 2 BA senior kita bisa bilang ya Senior. dari Onyx apakah mereka bisa mempertahankan gelar juara? Ini pertanyaan beda nih, itu bukan peringkat-peringkat lagi nih. Oke. Dia bisa pertahankan gelar juara apa enggak Zil? Gitu aja. Gue bisa. Bisa. Kenapa? Karena ada BA baru. Balik lagi guys ke BA. Kita buka lagi BA. Oh, Iya, jangan. sudah. Ini
Buka masih lama, Iya, masih aduh. lama. Jangan kita syuting jam 11. Aduh, Pak. Maghrib masih jam 6. Laparnya kecepatan nanti. Iya. Oke, langsung. Menurutku Berarti juga bisa. bisa apa enggak? Kok aku malah merasa enggak ya? Nggak bisa. Beda nih. Aku merasa kayaknya permainan mereka sudah bukan yang mengejutkan lagi gitu. Kalau menurutku musim lalu tim Liquid ID tetap punya luck yang sangat besar gitu. Di 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 mana 5 pemain ini yang awalnya diremehkan ternyata bisa perform sampai bisa dapat gelar juara. Nah, musim ini mereka bukan lagi kuda hitam. Artinya pemainan mereka akan selalu dipantau termasuk di ESL, di MSIC juga pasti dipelajarin. Apalagi habis itu mereka juga akan main di turnamen utamanya ESL juga yang Betul. artinya permainan mereka akan semakin kebaca, beda dengan musim lalu yang mungkin nggak menyangka permainan mereka bakal sebagus itu gitu. Jadi untuk mempertahankan gelar juara mereka akan mendapatkan ini hambatan yang lebih besar, tekanan yang lebih besar, apalagi spotlight ke mereka bakal lebih besar juga gitu. Mereka kalah pasti mereka bakal dapat hujatan yang nggak nggak apa ya, yang gede juga gitu, nggak kayak musim lalu yang kalah. Betul. Ya udah pemain-pemain muda Iya sih. wajar lah. Kalau ini kan sekarang mereka udah Pressure jadi lebih kuat, Pak. contender. Iya. Iya, udah jadi title contender kalau di Liga Inggris. Pertanyaannya adalah, akankah mereka bisa tahan mentalnya dengan pressure Betul, tersebut? itu dia. Sebenarnya Pastinya, kalau secara ini ya mereka udah biasa kan kayak Fabian mereka udah biasa dibilang lord, terus Iya. yang lain juga mungkin dibilang pemain buangan atau apa gitu. Tapi ya akhirnya mereka bisa perform. Nah, nggak tahu nih musim depan pasti pressure-nya bakal lebih besar lagi. Apakah mereka masih bisa tahan atau mereka justru karena terlena udah juara, ya udahlah gue udah jago, ternyata dapat pressure yang lebih gede mereka malah jadi lemes. Ya kita nggak tahu ya. Tahu. Jadi itu kalau menurutku untuk chance mempertahankan gelar juara tidak sebesar keyakinanmu. Apa bahasanya ya? Ya kalau aku sih mempertahankan gelar juara kayaknya sulit. Sulit ya? Bukan mustahil ya, tapi sulit. Sulit. Karena tim-tim lain juga berbenah, Betul. tim-tim lain memperkuat mereka masing-masing. Jadi apalagi target di akhir itu lolos ke Arab dengan duit sebanyak itu pasti motivasinya bakal lebih gede gitu. Betul. Jadi ya tim Liquid ID kita tetap berharap Yang terbaik. yang terbaik, kejutan-kejutan musim lalu tetap ada, tapi ingat waduh jadi ngasih nasihat nih. Ingat hambatan di depan jauh lebih besar dari musim lalu. Asik. Iya. Paham. 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 Makan nih ini, fokus. Makan. Makan. Sudah lapar. Benar. Oke, kita udah bahas 3 tim Yes. terakhir ya. Artinya kita udah bahas 9 tim, kita kasih ratingnya. Ratingnya Tidak ya. ada yang peringkat paling bawah ya. Tidak ada. Ada si Dewa sebenarnya. Dewa ya? Tapi kalau Dewa aku lebih berharap tidak di peringkat paling bawah, itu aja. Oke. Kalau gitu kita langsung kasih peringkat atau nggak usah? Sorry. Rating. Langsung ini aja ya, Le, ya. Prediksi kali Prediksi ya. aja langsung, Le, ya. Prediksi 1 sampai 9. Kayak Oke. kalau di sepak bola di Inggris kan ada yang gitu kan. Klasemen ya. Peringkat klasemen akhir 1 sampai 20 Oke. gitu. Dari aku dulu ya. Boleh. Kita langsung prediksi Ya, ya. kita bakal ngeprediksiin Klasemen 9 klasemen reguler. 9 klasemen. Klasemen regular season MPLI di season 15. Ya, klasemen akhir regular Yes. season Ini masih 15. prediksi guys ya. Ini Kita chaos banget ya. prediksi ke depan. Nggak, ini kita chaos banget ngobrol kayak kita wah. kita chaos banget Kita karena excited banget. Kita excited. Wah. nggak kita habis melakukan kesalahan. nggak ada kesalahan kita Ya. lakukan. Kita mau kayak ini Premier League Oke. regular season babak liganya, karena biasanya pundit-pundit kayak Justinus Laksana itu kan bikin prediksi. Yes. Peringkat 1 Arsenal, peringkat 2 siapa Dia mah gitu. tiap hari Iya, Arsenal mulu. tiap tahun Tiap Arsenal tahun pasti nomor mulu. 1. Every day. Iya. Oke, nah, kita langsung. mau kayak gitu. Peringkat 9. Langsung lah. Ya, langsung aja. Kamu mau ngomong kita punya 2 HP ya udah nggak boleh. Nggak usah. Ada bawa. Oke, kita juga punya 2 HP guys ya. Ini. 2 HP. Nih ya, 2 HP ya. Ya, 2 HP. Oke, Nggak penting. sekian jadi kita belum jangan sekian-sekian aja dong. kita bakal ngebahas klasemen sementara Dari peringkat 9. dari peringkat 9. Jadi di MPL ID season 15 ini kita bakal ada 9 tim yang bakal bertanding. Betul. Yaitu Alter Ego, Bigetron Esport, Dewa United, EVOS, Geekfam, Natus Betul. Natus Vincere atau Onyx, ada RK Hoshi dan juga tim Liquid. Betul. Peringkat 9 dari saya duluan. Ya, Yang pertama yang ke-9 adalah Dewa United. tetap. Ya. Tetap. Emang kita udah bahas belum? Belum, baru pertama ya. Alasannya ya kalian udah denger tadi di awal Iya, ya. kebetulan Dewa kita bahas hari Iya. ini juga ya. Jadi aku juga di Dewa United. Oke, langsung posisi selanjutnya. Posisi Cepet aja ya. posisi 8. 8. Siapa?
ada Natus Vincere atau Navi. Ya, saya rasa Kita berdua sama. Iya, dengan rosternya Natus Vincere ini masih agak sedikit Iya. mengaba-ngaba guys ya. Jadi kita masih meraba-raba dan kita nggak tahu nih gimana sejauh apa nih kira-kira persiapan mereka. Kalau nggak ada kejutan, peringkat 8 itu paling realistis. Yes. Kalau mereka tidak menyiapkan sesuatu yang baru ya, kalau Yes. misalnya mainnya sama kayak waktu namanya masih rebellion yang itu ya, itu. peringkat 8 aja. Oke. Masih udah syukur tidak kita kasih peringkat 9 gitu. Langsung Woi, kejam. posisi 8. 7 dong. Oh ya 7. 7. Posisi 7. Geek Fam. Geek Fam. Aku Geek Fam. Sama Geek Fam juga. Iya, berarti Oke. bottom 3 kita Bottom sama three ya. sama. Geek Fam, Navi, Dewa. Oke, next. Jadi 3 tim ini mohon maaf menurut Ya. kami tidak lolos playoff. Tapi kalau bisa lolos playoff, kita apresiasi. Alhamdulillah. Ya. Tuh. Posisi selanjutnya posisi 6 ya. Posisi playoff ya. Iya, posisi playoff. Aku dulu. Oke, saya dulu. Saya Oke. dulu ya. Ya, boleh. BTR. BTR. Karena apa? Dua Punya- matahari. Dua matahari karena Dua punya dua jungle. jungler. Oke. Kalau aku EVOS. Karena- EVOS doang sekarang ya? Ya, EVOS. Ya, bos. Karena mereka tidak punya mid lane. Katanya Dendi mau ke EVOS. Dendi. Enggak ya? Enggak ya? Enggak, katanya mau datang Whitemon katanya. Whitemon. Whitemon. Oke. Jadi support. Whitemon ya. Oke. Oke, langsung peringkat 5. 5. Ada EVOS. Tuker dong kita. Yes. Enggak dong, aku milih yang lain lah. Aku Oh. Alter Ego. Alter Ego ya. Alter Ego karena melihat pemainnya tidak junglernya kurang. Kayak kurang. mereka punya matahari kembar di jungler tapi junglernya kayak mereka mau tiru-tiru BTR gitu, punya 2 jungler kan. Cuma yang satu kan Ken sama Annabelle. Ya, Si. si. Satu lagi GB sama Rine gitu. Ya kita nggak ya, tahu kita ya. nggak tahu. Mereka Siapa belum tahu- main, mereka belum main di MPL. Siapa Salahnya tahu, guys. salahnya mereka belum pernah main di MPL gitu Pak, aja. siapa tahu mereka tuh skillnya emang di atas rata-rata, kita nggak ada yang tahu. Betul. Balik lagi guys, kita nggak ada yang tahu gitu performa mereka gimana. Namanya juga prediksi. Iya, prediksi. 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 Langsung peringkat 4. Saya Duluan. Aku kan udah Alter Ego. Alter Ego 4. 4. Oke, aku yang belum siapa nih? RQ, Onyx, Tim Liquid, Bigetron ya. Ya, Aku ya peringkat 4 ya. ya. Tim Liquid. Yang bener aja bro. Gak tahu. Aku kok punya feeling ya. Namanya feeling, nama prediksi ya. Masa Kayaknya tim Liquid bro peringkat 4? ngelihat permainan mereka di ESL kemarin gitu. Kayaknya udah kebaca deh. Oh nggak mereka terlalu strong ya emang ya? mereka kemarin kalah sama Onyx. Onyx yang ini. Oh Onyx yang ini. Onyx yang pakai Savero. Onyx yang ini. Onyx yang pakai Savero lah. Onyx yang ini. Onyx doang, bukan Onyx Fnatic, doang. bukan Fnatic, Onyx. Mereka Oke, kalah oke. gitu Onyx di yang final ini. lower bracket Ya. gitu. Oke. Jadi menurutku peringkat 4 sih. Onyx peringkat Tim Liquid peringkat 4. Aku ya, Oh, oke. nggak apa-apa lah ya. Oke. Next. 3. 3. Aku ya. Ya. Aku Tinggal Liquid, RRQ. Onyx, RQ. Iya, ya udah itu triple three, tiga orang itu pasti ya. 1 2 3. Ya RRQ. 3 dulu dong, RRQ 3 dulu. gua. 3 RRQ. Maaf. 3 RQ. Iya. Waduh. RRQ posisi 3. Kenapa? Ya, kita lihat dari SPS kemarin ya, MM-nya si Masto ini masih agak sedikit Rabun. rabu. Tiba-tiba Dia- Claude iya. ulti tembok. Nah, ya itu bisa juga ya, masih pressure-nya mungkin belum tertahankan sama dia ya, mungkin mentalnya Apalagi juga belum dia kebentuk. bawa titel pengganti Wih, Skylar. Skylar. Jadi Berat sih. Oke. sepatu yang ditinggalkan itu tuh terlalu besar kayaknya buat Betul. dia gitu. Ya aku juga sama. Aku peringkat Iya. 3 RQ Hoshi karena ya sama alasannya mungkin akan ada lubang yang cukup menganga di bagian gold laner. Betul itu. Jadi ya peringkat 3 itu udah bagus menurutku malah. Karena mereka udah nggak bawa pemain senior lagi nih. Itu pemainnya udah pemain-pemain baru semua tuh. Ya, oke lanjut peringkat 2. Nah, ini berarti upper bracket di playoff nanti. Ayo antara Bigetron sama Optic. Udah memutuskan? Kalau belum aku dulu nih. Udah, aku udah. Tim Liquid 2. Tim Liquid 2. Oke, aku tim nomor 2 Bigetron. Bigetron. Iya, Kenapa? walaupun Nggak usah ada kenapa lah, intinya itu lah. ya intinya itu. Matahari kembar tidak masalah. Junglernya tetap jago-jago. Gitu. Oke. Beda-beda kasus sama Alter Ego soalnya. Alter Ego. Ya. Jadi menurutku Bigetron 2 masih bisa. Berarti satu kita sama. Satu kita sama. Satu kita sama. Oh, nih. Ya,
kita memilih Onyx di posisi pertama, guys. Kenapa? Karena dengan Coachnya adalah Adi. 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 Kenapa Adi kita suka? Karena dia pemain Dota yang pertama. Yang kedua, mentalnya itu loh, guys. Dia di Twitter Yeah. suka nge-tweet sesuatu yang ngetit lucu. iya, Sudah dihujat berkali-kali. iya, Tetap tapi percaya banget, diri percaya untuk diri. jadi coach Onyx, luar biasa emang. Dan tapi nggak apa-apa, itu bagus. Nice Mas Adi, Mas Adi ya. Cuman dari rosternya juga gue lihat juga ya Onyx ini salah satu roster paling Mewah. Iya, mewah. Menurutku dan paling mewah. juga stabil gitu. Stabil. Mereka Jadi ya- mempertahankan pemain yang sudah ada chemistry dengan ditambah bumbu-bumbu sedikit untuk Betul. memperkuat. Ini sama aja kayak Manchester City udah punya Haaland, Iya. dia membeli Vinicius Junior. Lah, Mbappe dong. kayak Vinicius gitu. ini mah RW, Pak. Oh iya salah. Iya. Mbappe juga Bapak LW. RT. Capek. Oke. Ini kita udah berapa jam? Ya, jadi itu prediksi kita. Mungkin nanti editor bisa minta tolong dibikin ini ya. Ting gitu Iya. ya. Kita sedikit merepotkan editor. Bisa. Oke. Bisa. Lang, ini udah selesai semua kita bahas, semua tim udah kita bahas. Tinggal kita tunggu tanggal 7 Maret ya. 7 Maret 2025 adalah week 1 Ada saya. dari MPL season 15. Ya, ada saya. Ada dia. Belum tentu ada saya. Saya ada yang harus diurus. Apa tuh? Kambing di rumah. Oke. Enggak. Jadi intinya kita akan sering liputan. Upstation bakal sering Betul. liputan di MPL Arena mulai tanggal 7 Maret, 8 Maret. Jadi kalau kalian misalnya punya pertanyaan, kalian mau kita wawancara siapa, kalian mau kita bikin game sama siapa, itu nanti komen aja langsung di semua sosial medianya Upstation. Boleh di video ini kalian tulis di kolom komentar atau ke IG kita ya. IG kita upstation.media atau TikTok juga upstation.media. Nanti tulis aja apa yang kalian mau kita Kalian mau kita ngapain di MPL Arena? Sama ini, yang nggak boleh tuh satu ya, request pertanyaan atau request game-nya di link-in kita. Jangan. Oh iya, jangan. Nanti ngotor-ngotorin komen ya, guys. Betul, ya. nanti ketahuan. Iya, Dibaca ketahuan. HRD kita susah pindah. Iya. Astagfirullah, enggak. Astagfirullah. Kita cinta Upstation. Ya, kita cinta. Kita cinta. Enggak nyambung. Kita cinta Unifit. Ya, jadi intinya itu kita akan datang ke MPL Arena. Jadi tinggalkan komentar kalian di sosial media kita. Yes. Karena kita akan bersenang-senang di MPL Arena. Yes. Bersama media lainnya tentu saja. Aku cinta Upstation, aku cinta media lain juga. Ya, dan buat kalian yang mungkin baru pertama kali ya, sebenarnya ini harusnya kita sebut di awal, tapi kita sebut di akhir. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Upstation. Jangan lupa follow juga sosial media kita, ada di IG upstation.media, TikTok Upstation Media, apalagi LinkedIn YouTube Upstation udah. Media, YouTube kan ini kan lagi di YouTube Pak. YouTube Upstation Media, Twitter juga ada. Twitter X Upstation Media, Facebook, fanpage, Facebook, Discord Upstation Media, kita. Discord. Nanti kita taruh di deskripsi aja ya link Ya. Discord. Kalian join, nanti kita bisa mabar Stumble, Haokam, Mobile Legend, biasanya main GTA, biasanya main apa? Stardew Balatro. Valley, Stardew Valley. Balatro nggak bisa main bareng. Jadi intinya follow terus kami, dukung kami, dan Dukung kita kami. akan dukung kalian. Jangan sampai jumpa berarti di MPL Arena. Sampai jumpa di week pertama MPL ID season 15. Dadah.